Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya Cantika dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, di situ aja. Duduk siap. Berdoa mulai. Pagi anak-anak, coba sebelum belajar dirapihkan dulu nih jilbabnya, bajunya yang belum rapi dirapihkan, alat tulisnya dikeluarkan. Sudah? Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, bagus hadir semua. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak silahkan berdiri. Ayo silahkan berdiri semuanya. Nyanyinya dengan semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ayo yang semangat, semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Ya, anak-anak silahkan duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Minggu kemarin sudah Ibu singgung tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita akan belajar berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan apa itu berpikir komputasional dan memahami cara berpikir komputasional. Anak-anak, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya. Di sini anak-anak, pernahkah anak-anak membuat mie instan? Pernah. Bagaimana cara membuat mie instan? Siapa yang bisa?
Cantika bisa? Oh, siapa? Gimana cara membuat mie instan? Pertama, mie-nya dibuka, habis itu siapkan air mendidih, mie-nya dimasukkan, habis itu dimasukkan apa? Bumbu. Nah, ya. Begitulah itu termasuk cara berpikir komputasional. Coba anak-anak perhatikan, apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah pemikiran komputasional dan pendekatan menyelesaikan masalah yang melibatkan teknik pemikiran yang biasa digunakan dalam ilmu komputer. Teknik ini bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah. Nah, definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu dibagi menjadi yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam informasi untuk membantu menyederhanakan masalah. Yang ketiga, abstraksi, yaitu memusatkan perhatian pada informasi penting dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah atau aturan untuk menyelesaikan masalah. Di sini Ibu mempunyai contoh cara berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi, contohnya memasak mie instan, terus menyiapkan alat-alat sekolah, terus pergi ke sekolah lewat jalur mana, denah apa yang harus dilalui. Itu termasuk ke dalam berpikir komputasional. Di sini Ibu juga ada resep. Nah, ini resepnya Ibu buat pakai yang namanya aplikasi Canva. Nanti kita setelah ini akan belajar membuat resep atau melakukan sesuatu melalui aplikasi Canva ya. Ini apa ini? Coba. Ini apa? Resep nasi goreng spesial. Apa aja sih yang ada di resep ini? Nasi goreng itu adalah apa? Adalah hidangan khas Indonesia yang sangat populer dan banyak digemari oleh kalangan. Di sini ada setelah pendahuluan ada alat dan bahannya. Bahannya apa? Ada 2 piring nasi, 4 siung bawang putih, 1 butir telur dan seterusnya ya. Lalu ada bahan pelengkap. Bahan pelengkap itu toppingnya. Ada apa? Ayam suwir, udang, sayuran, daun bawang, cabai merah. Terus ada apa lagi? Peralatan yang digunakan untuk membuat nasi goreng apa? Wajan, spatula. Iya. Terus langkahnya, di sini kita ada langkahnya. Yang pertama apa? Menumis semua bumbu. Panaskan minyak di wajan, tumis bawang merah dan seterusnya ya. Di sini juga ada langkah pembuatannya. Setelah semua bumbunya matang sempurna, kita masukkan nasi yang dingin lalu diaduk hingga tercampur rata. Habis itu tambahkan kecap, garam, penyedap, dan merica. Aduk sampai nasi berubah warna dan beraroma. Nasi goreng siap disajikan. Tips dan trik. Trik dan trik nasi goreng putih. Nasi goreng putih sisa semalam yang didinginkan di dalam kulkas.
Pastikan semua bumbu tumisan benar-benar harum dan matang. Gunakan api besar untuk menggoreng agar aroma khas nasi goreng muncul. Tambahkan topping sesuai dengan selera. Nah, anak-anak, untuk lebih paham kalian tentang berpikir komputasional, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak sambil dicatat. Boleh dicatat pakai Chromebook-nya. Ya, perhatikan ya. Artinya computational thinking atau berpikir komputasional ada yang bermajuri dan berdasarkan komputasional Jangan, di sini. HP-nya ditaruh. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah mendengar Dia pakai ini. berpikir komputasional. Ini kamu perhatikan itu dulu. Menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan Mana pulpennya? Memang sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca gigi. Nah, lihat ini. Nih, menggosok gigi, mencatat, itu termasuk kemampuan berpikir komputasional. Berarti kita semua sudah malu dong. Belum tentu. Contoh-contoh kalian menerapkan Udah, di situ aja. masalah yang sederhana. Masih banyak tuh masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya kamu untuk menggunakan apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru. Perhatikan. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang telah terperlukan. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini menjadi seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Tujuannya adalah menangani masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, Coba perhatikan, nanti Ibu ada pertanyaan tentang ini. Dekomposisi apa itu tadi? kamu bisa menuju pada dia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Nanti Ibu ada pertanyaan. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, teman, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari perjalanan bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga mengambil yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan
berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa memperhatikan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga kemudian dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Perhatikan caranya. Kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Nah, Kejar ilmu, raih kita. Ibu yang mencari kesamaan dan memilih bersama seperti spek tempat yang berbeda. Di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan dapat kejadian yang lain saja seperti sayur dan kopi. Komputasional yang perlu. nah sekarang Ibu mau tanya, tadi kalian sudah menyimak apa itu? Berpikir apa? Berpikir apa, Cantika? Berpikir Komputasional. ya, siapa yang bisa? Tadi udah menyimak tentang berpikir apa? Tentang berpikir komputasional. Sekarang Ibu mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Siapa yang bisa jawab dekomposisi? Yopita, apa dekomposisi? Membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Iya, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya akan Ibu kirim di Chromebook pada masing-masing kelompok yang udah terbentuk. Yang ini namanya kelompok matahari. Yang sebelah sini kelompok bulan. Yang sebelah sini kelompok bintang. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan di Chromebook-nya masing-masing ya. Ya, sudah Ibu kirimkan di Chromebook-nya. Nanti tugas kalian adalah boleh kalian membuat resep nasi goreng, resep kue, atau membuat langkah-langkah melakukan sesuatu. Kita akan menggunakan Canva. Sekarang kita ikuti instruksi dari Ibu ya. Masing-masing kelompok coba ikuti instruksinya. Pertama kita buka Google Chrome. Sudah dibuka semua Google Chrome-nya? Sudah? Lalu kita ketik Canva. Canva. Sudah? Kita pilih Canva ini, klik enter. Sudah muncul seperti ini? Sudah? Setelah muncul Canva, di sini kalian boleh menggunakan di Canva ini ada yang namanya AI Canva atau kecerdasan Canva. Kalian ingin buat resep apa? Misalnya resep dadar gulung. Resep tinggal ketik resep dadar gulung. Cari, klik tombol ini. Resep dadar gulung. Tuh. Bisa, kalian boleh bikin cara apa nanti ditambahkan sama gambar-gambar atau cara-caranya. Canva kayak gini. Nih. Nah, nanti dia akan membuatkan, nanti bisa kalian kopikan.
Ya. Mau bikin apa aja bisa pakai Canva. Bentar, dia lagi masuk akunnya ya. Bikin apa boleh, bikin pesawat kertas, gak harus masakan semua. Boleh bikin cara layang-layang, atau apapun yang kalian inginkan. Ya. Nah, kamu mau bikin apa? Mau bikin layang-layang? Tinggal ketik, mau bikin apa? Nanti kamu cari gambarnya. Bikin apa? Bukan jadi gambar, jadi ininya dulu nih. Ini kok jaringannya agak susah nih. Sabar ya. Buat apa? Burger. Masa bikin burger? Bikin apa? Ayam goreng. Caranya ketik. Caranya bikin apa? Cara bikin layang-layang. Ketik. Layang-layang apa? Raksasa. Ini tetheringannya siapa ini? Bu Mela tolong tetheringin ini. Tunjukin dengan Google. Udah. Masih dilanjutkan ya. Ayo Rehan ke sini. Sabar, dia masih loading. Nah, kamu ketik, kamu bikin apa? Boleh bikin yang lain. Gantungan kunci apa, bikin apa? Bikin apa? Iya. Oh, ini kamu bikin gambarnya. Sekarang kalau mau nambah, bikinnya di sini. Pakai yang ini loh, AI Canva. Ini tulis ayam goreng. Caranya mana? Cara membuatnya. Ketik. Ganti pesawat, Bu. Ganti pesawat. Lalu satu kalau lain pesawat. Nih. AI-nya. Pengen bikin apa? Pesawat. Ini cara membuat loh. Membuat
Katanya mau buat layang-layang. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng aja dia lepas. Gimana Bu ya? Ya ini tuh. Mau bikin apa? Pizza. 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 Apa ya? Buat apa? Maunya apa? Ini makanan yang kamu suka. Nanti dia nyari, dia biarin dulu. Ini cara menggosok baju aja. Sarah membuat menyetrika baju. Ini sinyalnya susah nih. Sabar ya. Udah. Ya ini udah. Udah dicontohin gitu. Udah selesai. Raisa mundur. Oke. Ini juga bisa. Kan itu cara carinya apa yang diperlukan, kertas. Di sini ada. Nanti kita lihat kertas itu. Di sini lagi. Kalian cari presentasi. Ini sinyalnya cepet ini. Misalnya di sini udah langsung jadi ya. Bu, enak-enak Bu. Sebelah. Apa? Sebelah. Nanti muncul dia di sini. Pizza ini. Kok pizza? Aduh, aku ketanduk bangku. Nih. Ya. Gimana Bu? Nanti kalian tinggal presentasi ke depan ya. Iya, nanti pakai ini. Semua ditulis di kertas Bu. Enggak lah, di sini aja. Ini kan pelajaran coding. Coding Pak. Nah, nanti ditampilkan dia. Membuat pizza. Nah, dah. Ini jangan diapa-apain lagi ya. Ya, bentar. Ya, nanti kalian tinggal presentasi. Cara membuat layangan. Di sana apa Bu? Pizza. Oh ya udah sini layangan Bu. Ya nanti ditentukan di sini. Cara dulu. Gimana Bu? Ini jaringannya susah ini. Han. Nih biar cepet. Catering ini. Sandi mau apa? Apa? Hah? Tidak ada sandi. 1, 2, 3, 4 ini. Nggak ada sandinya. Tapi cuma satu koneksi. Ini siapa punya siapa? Redmi itu apa? Ini kayaknya. Matiin dulu. Coba itu sandinya. Iya.
Yang enak weh. Tunggu dulu ya. Kalau udah muncul gambar baru. Bukan itu. Sebelah weh. Kamu nanti bikinnya ini, udah nggak usah diapain. Membuat Kue dan roti. udah. Ini cara tata cara berwudu ya. Kan nggak harus makanan. Tiga puluh dua. Lewat apa ya? Cara mengatasi rasa malas. Nih kalian nanti ceritakan ini. Dah, ini aja. Cara mengatasi rasa malas. Nanti ditampilin, dibacain di PowerPoint-nya ya. Itu tuh apa loh yang di baju itu? Nih. Nih sini perhatikan nih, bagus. Reja. Belum ini ya. Ini sinyalnya loading, ini punya siapa nih? Jangan. Reza, perhatikan sini, Lin.
Ini HP-nya siapa buat kita? Ini paketannya Rehan. Coba HP-nya bawa sini dulu. Nanti kalian presentasiin bacain ini ya. Iyalah berkelompok. Ya. Sudah semua? Baiklah, kelompok matahari sudah, kelompok 1 sudah, kelompok bulan 2 sudah, kelompok bintang? Ya, kita mulai dari kelompoknya matahari dulu. Ini bikin tutorial apa? Ya, kita sambungkan dulu ke proyektor ya. Ya. Sekarang kalian jelaskan. Oh, di sini nggak bisa ya? Coba kalian tunjukkan ke sini, maju. Proyektornya nggak bisa buat Chromebook. Cara mengatasi rasa malas. Bentar ya. Bentar. Duh, malah susah nih. Cara mengatasi rasa malas. Gimana? Dah. Coba jelaskan ke teman-temannya. Ini dia akan mempresentasikan Canva cara mengatasi rasa malas. Ayo, terus dipencet. Pertama apa? Apa itu rasa malas? Rasa malas adalah kondisi ketika seseorang enggan melakukan aktivitas padahal tahu itu penting atau harus dilakukan. Itu bisa dipicu oleh kelelahan, kurang motivasi, atau gangguan emosional. Nah, yang kedua, penyebab umum rasa malas. Beberapa penyebab rasa malas antara lain tidak ada tujuan yang jelas, terlalu banyak gangguan, kelelahan fisik, kurang tidur, atau merasa tugas terlalu berat dan membosankan. Iya. Mulai dari tujuan kecil dan jelas. Atasi rasa malas dengan membuat tujuan yang spesifik dan realistis
daripada memaksakan banyak hal sekaligus. Fokuslah pada satu hal kecil yang bisa diselesaikan dengan cara dan memberikan rasa pencapaian. Terus? Atur jadwal dan gunakan Sampai timer. sini aja ya. Nah, baca nih. Gunakan teknik seperti Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit untuk menjaga fokus. Oh, jadi apa itu kerja Pomodoro? Kerja 25 menit, istirahat berapa menit? 5 menit. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok matahari. Boleh duduk ke depan. Sekarang kelompok 2 bulan. Ayo maju, dibawa Chromebook-nya. Ya, ini membuat tutorial apa di Canva? Bikin tutorial apa? Tata cara berwudu. Ya, gimana caranya berwudu? Coba. Yang pertama apa? 1. Membaca basmalah dan niat wudu. Ini. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Irohim. Lalu niatkan wudu di dalam hati. Iya, yang kedua. Mengusap kedua tangan. Mencuci kedua belah tangan dengan mengusap jari-jari sampai pergelangan hingga bersih. Iya, yang ketiga. 3. Berkumur-kumur. Masukkan air secukupnya dengan menggunakan telapak tangan ke dalam mulut. Terus berkumur-kumur sambil membersihkan area mulut dan gigi. Iya. 4. Membasuh hidung. Masukkan air secukupnya ke dalam hidung sambil digosok-gosok kedua lubang hidung dengan jari. Kemudian keluarkan air dari hidung. Terus? 5. Mengusap wajah. Ambil air secukupnya dengan kedua telapak tangan. Lalu basuhi ke area wajah atau muka. Iya. Sambil diusap-usap secara keseluruhan dan dari area kuning hingga dagu. Ya. 6. Mengusap tangan hingga ke siku. Ulurkan tangan hingga ke bawah keran dan cuci tangan hingga ke area siku sambil digosok-gosok dengan pelan. 7. Membasuh kepala. Ambil air secukupnya dengan kedua telapak tangan. Lalu basuhi ke kepala sambil diusap ke sebagian rambut kepala. 8. Membersihkan telinga. Ambil air secukupnya, lalu bersihkan telinga dengan cara menggosok dengan pelan bagian telinga secara keseluruhan. Terus? 9. Mencuci kedua kaki. Arahkan kaki ke bawah keran. Kemudian basahkan kaki sambil digosok-gosok dengan pelan di setiap ruas-ruas jari. Udah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 bulan. Sekarang kelompok 3, kelompoknya bintang. Ayo maju kelompok bintang. Ya, bawa Chromebook-nya ke sini ya. Tadi bikin desain apa di Canva? Tadi bikin tutorial apa? Tentang membuat pizza enak di rumah. Ayo ke sini. Enggak mainan. Membuat pizza enak di rumah. Ayo dibacain. Apa sih itu pizza? Pizza adalah berbentuk bundar yang biasanya terbuat dari adonan roti, kemudian diberi berbagai macam topping seperti saus tomat, keju, daging, sayuran, dan rempah-rempah. Oh. Setelah itu pizza dipanggang dalam oven hingga matang. Iya. Bahan-bahan membuat pizza apa? Tepung terigu, Terigu, air hangat, minyak zaitun untuk adonan, saus tomat, keju, mozzarella, topping. lalu jamur paprika. Ya, terus langkah-langkah membuatnya gimana? Campur dengan adonan, ini hangat elastis. Biarkan selama 1 jam untuk mengembangkan. Ya, selanjutnya
Membuat apa itu? Oh, pizza ada sausnya, dengerin nih. Tumis bawang putih dan bawang bombay, tambahkan saus tomat, garam, lada, dan rempah seperti oregano atau basil. Ya, terus Menyiapkan topping sayuran, paprika, jamur, bawang, protein, pepperoni, ayam, daging sapi, cincang. Opsional, keju tambahan, zaitun, saus. barbecue. Ya. Cara Menyusun pizza. Giling adonan menjadi bentuk lingkaran. Olesi saus tomat secara merata. Taburi dengan keju, mozzarella, dan topping sesuai selera. terus Cara memanggang pizza yang sempurna. Panaskan oven hingga 200 C. Panggang pizza selama 10-15 menit atau hingga kulitnya kecoklatan dan keju meleleh sempurna. ya. Tips agar pizza lebih enak, gunakan keju berkualitas tinggi. Jangan terlalu banyak menggunakan topping agar adonan matang merata. Jika suka, tambahan saus pesto atau saus garlic butter di pinggiran pizza. Ya, sudah. Kasih tepuk tangan buat kelompok bintang yang telah membuat tutorial pizza. Yuk, silakan duduk. Baiklah anak-anak, yuk duduk. Hari ini kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Sebenarnya cara berpikir komputasional ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi kalian, ada tips dan trik. Tadi apa? Kelompoknya Matahari, tips dan trik untuk Mengatasi malas. mengatasi rasa malas. Kelompok 2 tadi membuat tutorial apa? Iya, tata cara berwudu pakai Canva. Kelompok 3 tadi buat? Tadi cara membuat pizza. Semuanya sudah bagus, sudah kompak. Ibu kasih aplaus, kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, baiklah anak-anak, itulah tadi kenapa kita harus menerapkan cara berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, ya, yang akan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak sekarang Chromebook-nya dimatikan dulu, ditutup, alat tulisnya dimasukkan. Kita siap-siap berdoa dan pulang. Ya, Chromebook-nya dah ditutup aja, nanti dimatikan. Dah, bukunya dimasukkan, sudah. Sekarang kayaknya lemes nih. Sebelum pulang kita tepuk semangat dulu yuk. 2 kali tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Semangat. Oke, sekarang kita siap-siap untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya Cantika pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap.
Udah, boleh pulang dari kelompok sini ya. Ya,